Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Teknik Informatika Universitas Tomoka Mamuju. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bab 2 dari mata kuliah Perancangan Sistem Informasi, yaitu mengenai manajemen organisasi. Organisasi merupakan satu sistem yang saling berhubungan dan saling terkait antara satu orang dan lainnya guna untuk mencapai satu tujuan tertentu yang telah disepakati secara bersama. Organisasi ini memiliki dua arti secara umum. Kata organisasi memiliki dua arti secara umum. Yang pertama, organisasi yang berfungsi untuk melakukan sebuah tindakan. Contohnya misalkan organisasi rumah sakit atau universitas atau organisasi kemasyarakatan yang lainnya. Selanjutnya, yang kedua adalah organisasi yang melakukan proses pengorganisasian. Selanjutnya, unsur-unsur organisasi terdiri atas beberapa hal. Yang pertama yaitu orang, yang kedua adalah tujuan, yang ketiga adalah posisi, selanjutnya pekerjaan, selanjutnya struktur, teknologi, dan yang terakhir adalah lingkungan luar. Baik, yang pertama adalah orang. Mengapa orang ini menjadi unsur sebuah organisasi? Karena sesuai dengan pengertiannya, organisasi merupakan suatu sekumpulan orang yang saling terkait, di mana orang-orang ini memiliki tujuan yang sama. Jadi mereka membentuk sebuah organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi tanpa adanya orang, maka organisasi tidak akan bisa berjalan. Tidak akan bisa terbentuk, karena kalau dia berjumlah satu orang, maka tidak bisa disebut sebuah organisasi, karena organisasi merupakan sekumpulan orang untuk menjalankan sebuah organisasi. Termasuk juga pemimpin dari organisasi dan pelaku-pelaku dari organisasi tersebut adalah orang. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan ini harus ada dalam organisasi. Mengapa? Karena sesuai pengertiannya, orang yang berkumpul untuk mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati secara bersama. Jadi organisasi ini dibentuk karena ada sebuah tujuan yang mau digapai. Maka dari itu, organisasi harus memiliki tujuan yang jelas sebelum dibentuknya sebuah organisasi. Selanjutnya, yang ketiga adalah posisi. Jadi dalam sebuah organisasi, ketika orang sudah berkumpul untuk supaya organisasi itu dapat berjalan dengan baik, maka orang-orang tersebut harus memiliki posisi masing-masing. Posisi sesuai dengan posisi yang telah ditentukannya, maka organisasi ini dapat berjalan dengan baik karena pos-posnya sudah ada. Orang mengetahui posisinya sehingga bisa mengetahui pekerjaan yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah pekerjaan. Pekerjaan dalam sebuah organisasi itu dibagi supaya agar orang dapat mengetahui pekerjaannya masing-masing, sama dengan posisi tadi. Jadi ketika ada posisi, maka mereka tahu pekerjaannya. Nah, pekerjaan ini yang dilakukan oleh si pelaku organisasi ini. Misalkan dalam contohnya itu adalah pekerjaan sebagai orang gudang. Jadi pekerjaan orang gudang itu ada berapa hal, misalkan mengecek barang, masukkan barang, mengeluarkan barang, dan sebagainya. Pekerjaan seorang penjaga gudang misalkan. Selanjutnya adalah struktur. Jadi dalam organisasi ini ada struktur organisasi yang menentukan atau yang menampilkan di mana adanya pemimpin, sekretaris, bendahara, dan sebagainya. Struktur yang menentukan, yang menggambarkan bahwa inilah struktur organisasi dari sebuah organisasi. Selanjutnya adalah teknologi. Jadi untuk mencapai tujuan organisasi itu, betapa tidak mungkin jika teknologi ini berfungsi, karena untuk mencapai sebuah tujuan, apalagi di zaman sekarang, teknologi ini sangat membantu, baik itu untuk mencapai tujuan organisasi itu jangka panjang atau jangka pendek. Selanjutnya adalah teknologi, lalu lingkungan luar. Nah, lingkungan luar ini sangat berpengaruh bagi organisasi, karena untuk menunjang perkembangan sebuah organisasi tentunya tidak bisa tanpa pengaruh lingkungan luar. Lingkungan luar di sini misalkan
adalah kebijakan pemerintah desa, pemerintah kota ataupun setempat. Semakin besar organisasinya, maka sangat perlu pengaruh dari lingkungan luar itu. Misalkan organisasi kelompok tani, otomatis jika di sebuah desa ada organisasi kelompok tani, maka pemerintah desa sangat berpengaruh untuk mempengaruhi si kelompok tani ini. Selanjutnya adalah bagan dari organisasi. Bagan dari organisasi ini umum kita dapatkan dalam sebuah organisasi adalah pola alur yang menentukan proses kerja dari organisasi. Misalkan organisasi kepemerintahan, misalkan jadi ada ketua, lalu ada bendahara, sekretaris, lalu ada bagian-bagian departemen, misalkan departemen pendidikan, departemen hukum misalkan. Jadi ketika ada orang-orang yang berkepentingan, orang luar yang berkepentingan dengan organisasi ini, maka mereka mengetahui jika ingin berhubungan dengan pendidikan, maka mereka ke departemen pendidikan. Nanti ketika ada apa-apa baru dilaporkan ke ketua. Jadi orang tidak bingung akan kemana. Itulah perlunya sebuah bagan organisasi itu ditampilkan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam organisasi. Itu ada beberapa hal. Yang pertama, tujuan organisasi harus jelas. Lagi-lagi tujuan. Lalu yang kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan harus cepat, harus jelas. Lalu selanjutnya penempatan posisi yang adil. Lalu ada penempatan posisi yang adil. Oke, misalkan tujuan yang dicapai itu harus jelas. Karena memang organisasi itu dibentuk karena ada tujuan tertentu. Jadi tanpa ada tujuan yang jelas, orang-orang yang bekerja di dalamnya itu tidak bekerja untuk mencapai tujuan itu. Maka tujuannya harus jelas, karena orang-orang yang bekerja dalam organisasi itu mempunyai tujuan tertentu yang harus dicapai. Itulah organisasi. Selanjutnya adalah penempatan posisi yang tepat. Jadi orang-orang yang bekerja di sebuah organisasi itu atau tergabung dalam sebuah organisasi itu harus ditempatkan di posisi-posisi yang tepat. Jadi orang yang misalkan sudah berpengalaman dalam sebuah misalkan di bagian keuangan, mungkin posisinya bisa menjadi bendahara. Selanjutnya adalah pekerjaan yang jelas. Jadi orang-orang yang bekerja di sebuah organisasi itu harus jelas. Jadi dalam organisasi ini kerjanya seperti ini, pekerjaannya seperti ini. Jadi orang tidak mengawang-awang ketika masuk di organisasi itu. Mereka tahu, ini yang akan dikerjakan di organisasi ini. Selanjutnya penempatan posisi yang adil. Jadi tanpa harus mengepentingkan kepentingan pribadi, orang ini ditempatkan di posisi ini karena memang mereka mampu di posisi itu, bukan karena ini adik saya, ini apa saya gitu, tapi memang karena mampu di bidang itu maka ditempatkan di posisi itu. Makanya dia harus adil. Lalu selanjutnya adanya koordinasi dengan integrasi. Nah, koordinasi ini yang perlu karena setiap pekerjaan dilakukan dalam sebuah organisasi harus dibicarakan sebelumnya, harus disampaikan ke ketua, mungkin ke anggota yang lain, inilah pekerjaan yang akan dilakukan, seperti ini progresnya, atau ada ide-ide tertentu ini yang seperti ini. Maka harus ada koordinasi terlebih dahulu sehingga organisasi ini dapat berjalan dengan baik, tidak timpang tindih, lalu terkoordinir oleh si pemimpin. Karena dalam sebuah organisasi tentunya ada pemimpin yang memimpin organisasi itu. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.